Biasanya kalau kita bicara soal diagnosis, terutama di dunia medis ya, ada semacam ekspektasi tentang presisi yang mutlak. Anggap saja Anda patah tulang. Hasil röntgen menunjukkan garis putih yang retak dengan sangat jelas, lalu dokter tinggal menunjuk layar dan bilang, nah itu dia masalahnya. Kita pasang gips di sini. Selesai. Sifatnya sangat biner ya, hitam dan putih, terukur jelas. Tepat, patah atau tidak patah, Anda diberi resep, Anda minum obatnya, Anda sembuh. Dan itu sangat menenangkan. Secara psikologis, kita ini kan sangat menyukai hal-hal yang bisa dikategorikan dengan pasti dan langsung dikasih solusi tunggal. Tapi kemudian, Anda melangkah keluar dari klinik yang steril dan masuk ke sebuah lahan pertanian. Tiba-tiba, mesin röntgen Anda sama sekali tidak berguna. Langsung buram semua ya? Benar-benar buram. Lanskap masalahnya menjadi sangat kompleks, tumpang tindih, dan ya, tidak tertebak. Karena lahan pertanian itu sama sekali bukan laboratorium yang bisa dikontrol suhunya kan. Lahan pertanian itu pada dasarnya adalah ekosistem sosial. Ada masalah kelembaban tanah, ya, tapi ada juga konflik perebutan air antar tetangga. Atau trauma masa lalu terhadap program pemerintahan yang pernah gagal, sampai dominasi tengkulak. Nah, realitas yang buram itulah yang menjadi alasan mengapa eksplorasi mendalam kita hari ini tuh esensial banget. Kami secara khusus berbicara kepada Anda, ya, Anda yang saat ini sedang menempuh studi S2 Magister Pertanian Tropika Basah. Di materi ini, tepatnya di slide 1 bagian A pendahuluan, Anda sedang dilatih untuk berada di garis depan. Merancang strategi yang tidak hanya terlihat bagus di atas kertas tesis Anda, tapi benar-benar bisa mengubah wajah pertanian kita di lapangan. Misi kita hari ini adalah membongkar satu ilusi besar, bahwa penyuluhan yang sukses itu sekedar mentransfer teknologi canggih dari lab kampus ke lahan petani. Padahal, jauh sebelum teknologi itu disentuh, kita harus membangun fondasi sosiologisnya dulu. Kalau kita mengabaikan fondasi sosiologis itu, kita hanya akan terus mengulang sejarah kelam. Coba kita lihat di slide 2 ya, bagian A.1 soal latar belakang dan A.2 soal tujuan pembelajaran. Di sana ada kasus klasik yang sering jadi perbincangan, yang kita sebut tragedi Desa Mentari. Jadi, ada sebuah program yang datang membawa varietas benih padi yang tahan genangan. Secara agronomis, di atas kertas riset, benih ini tuh brilian banget. Ini jawaban untuk anomali iklim. Tapi pas di lapangan, program ini gagal total dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan. Tunggu dulu, gagal total bagaimana maksudnya? Bukankah benih tahan genangan itu justru solusi yang sangat tepat untuk daerah rawan banjir? Sangat tepat secara teknis. Tapi ketika musim hujan tiba dan lahan mulai tergenang, 80% petani di sana justru menolak melanjutkan penanaman untuk musim berikutnya. Akar masalahnya sama sekali bukan pada benihnya, melainkan karena program tersebut mengabaikan prinsip partisipasi paling dasar. Petani cuma disuruh menanam. Mereka tidak pernah diajak duduk bareng untuk merencanakan manajemen pengaturan air kolektif di tingkat desa. Tapi, mari kita coba pikirkan dari sudut pandang pembuat kebijakan sebentar ya. Bukankah memberikan bibit unggul yang mahal secara cuma-cuma itu sudah merupakan bentuk intervensi yang luar biasa baik? Kembali ke analogi medis kita tadi. Ibaratnya kita memberi obat mahal yang sudah teruji klinis kepada pasien secara gratis. Pasien kan tidak perlu repot memikirkan risetnya, cukup telan obatnya dan langsung sembuh. Nah, analogi medis itu justru menunjukkan letak kesalahan berpikir yang sering banget terjadi di penyuluhan top-down. Obat sehebat apapun, kalau Anda memberikannya kepada pasien tanpa resep yang jelas, tanpa menjelaskan efek sampingnya misalnya, obat ini bikin ngantuk atau mual. Dan yang paling fatal, tanpa persetujuan serta pemahaman pasien tentang kenapa mereka butuh obat itu, ya kemungkinan besar obatnya cuma akan berujung di laci lemari. masuk akal. Obat yang tidak diminum tidak akan menyembuhkan siapapun ya. Persis. Di Desa Mentari, obat itu ibaratnya dibuang begitu saja. Karena sistem pengairan sosial mereka tidak siap untuk cara tanam yang baru. Tanpa prinsip dasar penyuluhan, komunikasi yang terjadi cuma satu arah. Itu bukan pemberdayaan, itu mah sekedar proyek bagi-bagi barang yang umurnya cuma setahun. Sehebat apapun riset di baliknya, kalau tidak tersampaikan dengan benar, ya sia-sia. Nah, ini membawa kita ke fondasi inti dari semua yang akan Anda, para mahasiswa S2, kerjakan sebagai perumus kebijakan nanti. Masuk ke slide 3 bagian B.1. Kita dari tadi terus nyebut kata prinsip. Tapi kalau kita bicara di lahan yang berlumpur, apa sih sebenarnya definisi operasional dari prinsip ini?
Kalau kita tarik dari akar bahasanya, prinsipium, prinsip itu tidak boleh dimaknai sebagai instruksi kaku yang harus dituruti bak robot. Ia lebih berfungsi sebagai kompas, pedoman navigasi dasar. Agar sebuah kompas penyuluhan ini benar-benar berfungsi, ada 3 karakteristik wajib di sana. Pertama, sifatnya harus umum atau generalizability. Artinya, prinsip ini harus tetap relevan entah Anda sedang mendampingi petani padi sawah di dataran rendah pesisir maupun petani sayur kubis di dataran tinggi. Sebentar. Kalau pertanian itu kan sangat spesifik secara lokasi ya. Beda jenis tanah, beda perlakuan. Bagaimana sebuah aturan bisa berlaku umum? Bukankah itu malah beresiko mengembalikan kita ke solusi one size fits all lagi? Itu pertanyaan kritis yang bagus. Gini, metode teknisnya memang sangat spesifik lokasi, tapi prinsipnya yang universal. Contohnya, cara memupuk padi dan memupuk kubis itu pasti beda jauh. Tapi prinsip bahwa petani harus dilibatkan dalam menentukan jadwal pemupukan, nah itu berlaku universal di mana saja. Oh, oke, saya paham perbedaannya sekarang. Terus karakteristik yang kedua, ini menjawab kekhawatiran Anda tadi, yaitu aplikatif atau applicability. Prinsip ini tidak boleh cuma melayang di awang-awang sebagai jargon akademis yang keren. Ia harus bisa dibedah menjadi metrik harian, modul pelatihan sederhana, dan jadwal yang terukur oleh penyuluh di lapangan. Dan yang ketiga adalah berkelanjutan atau sustainability. Indikator paling jujur dari suksesnya penyuluhan itu sederhana. Apakah inovasi tersebut tetap hidup saat para penyuluh, peneliti, dan yang terpenting, dana proyeknya sudah angkat kaki dari desa tersebut? Wah, itu indikator yang menampar sekali ya. Jika inovasinya mati bersamaan dengan habisnya dana proyek, berarti kita gagal. Titik. Nah, mari kita mulai membedah kompas ini lebih dalam. Kita beralih ke slide 4, mencakup bagian B2 tentang peran prinsip dan C.1. Di sini kita masuk ke klasifikasi pertama yang paling fundamental, yaitu menjadikan petani sebagai pemeran utama, fokus aktor. Kita berhadapan dengan 2 pilar, partisipasi dan pemberdayaan. Saya sering banget membayangkan ini kayak kita lagi membangun rumah untuk sebuah keluarga. Kalau kita membangun rumah tanpa nanya berapa kamar yang mereka butuhkan, atau apakah mereka lebih suka dapur di dalam atau di luar, nah itu kegagalan partisipasi. Lalu, kalau kita menyerahkan kuncinya tanpa mengajari mereka cara membetulkan genteng yang bocor atau memperbaiki pompa air, itu kegagalan pemberdayaan. Rumahnya mungkin berdiri megah di awal ya, pas peresmian. Tapi dalam 5 tahun, pasti hancur berantakan. Analogi Anda memisahkan keduanya dengan sangat jeli. Partisipasi itu berarti meletakkan petani sebagai subjek aktif sejak hari pertama. H-1 perancangan, bukan sekedar wadah kosong yang siap diisi instruksi pemerintah. Mereka itu harus ikut menggambar desain rumah tersebut. Sedangkan pemberdayaan atau peningkatan kapasitas kemandirian itu fokus pada membangun otot mereka. Kita tingkatkan literasi teknis dan manajerial agribisnis mereka, sehingga ketergantungan terhadap pihak luar bisa dipangkas habis. Oke, niat baik dan partisipasi saja nyatanya belum cukup kalau jembatan komunikasinya rapuh. Bagaimana cara kita mengemas pesan agar benar-benar diresapi? Ini membawa kita ke slide 5, bagian C2 dan C3. Atau openness, kejelasan atau accuracy, dan ketepatan waktu. Lalu pilar ketiga adalah pendekatan pembelajaran. Petani itu paling optimal menyerap ilmu lewat apa? Di literatur jelas, lewat belajar sambil bekerja atau learning by doing, kemudian berkelompok dan keberlanjutan. Teori klasifikasinya sudah jelas. Sekarang mari kita lihat wujud aslinya. Di slide 6, kita membedah detail prinsip 1-5, mulai dari bagian D1 dan D2. Bagaimana ini beroperasi di luar teori buku teks. Coba kita tengok kasus di Kabupaten Hulusari. Pendekatan yang dilakukan penyuluh di sana itu sangat menarik dan out of the box. Mereka sama sekali tidak membawa teknologi pupuk organik di pertemuan pertama. Yang mereka lakukan justru membentuk sebuah wadah dulu yang mereka namakan Forum Petani Organik. Lalu mereka berdiskusi, membedah masalah kelangkaan pupuk kimia bersama-sama. Teknologinya itu baru masuk belakangan sebagai jawaban yang seolah-olah mereka temukan sendiri. Karena rasa kepemilikan atau ownership ini terbentuk kuat sejak fase partisipasi awal, efisiensi produksinya jadi drastis. Mereka berhasil memangkas biaya sampai 15% dan menaikkan panen 10%. Wow, mereka sama sekali tidak merasa sedang menjalankan program pemerintah ya, tapi menjalankan ide mereka sendiri. Lalu, bagaimana dengan aspek pemberdayaannya?
Nah, di Kabupaten Makmur Lestari, program petani unggul mandiri mengambil rute yang sedikit berbeda. Mereka menyadari bahwa masalah petani itu bukan melulu soal cara menanam, tapi soal akses modal. Jadi, pemberdayaan yang diberikan berfokus pada literasi finansial. Petani dilatih membuat laporan arus kas dan bisnis plan yang sangat sederhana. Hasilnya, kemandirian nyata. Mereka akhirnya bisa mengakses kredit mikro dari bank tanpa agunan fisik, ya cuma bermodalkan visibilitas bisnis mereka yang tertata itu. Di atas kertas, cerita Hulusari dan Makmur Lestari ini terdengar sangat harmonis ya. Tapi mari kita kembali ke realitas sosiologis di lapangan yang berdebu dan penuh intrik politik desa. Di setiap desa pasti ada struktur kekuasaan. Apa yang terjadi ketika dalam forum partisipasi tersebut, suara para petani gurem, buruh tani, atau petani perempuan dibungkam oleh dominasi elit desa? Atau tengkulak yang kebetulan punya lahan luas dan ikut duduk di barisan paling depan mengatur acara. Realitasnya, forum bersama itu sangat sering dibajak menjadi panggung bagi mereka yang sudah punya privilege. Anda menyentuh penyakit kronis dari program pembangunan desa yang sering diabaikan. Partisipasi itu seringkali diromantisasi oleh kita-kita yang diakademisi. Kenyataannya, tanpa intervensi yang cerdas, forum terbuka justru melegitimasi ketimpangan itu sendiri. Itulah mengapa literatur penyuluhan menuntut penyuluh untuk memiliki keahlian mitigasi sosiologis. Penyuluh tidak boleh cuma bersikap naif atau sekedar jadi moderator pasif yang duduk pegang mic. Tapi tunggu, secara realistis ya, seorang penyuluh muda yang mungkin baru ditugaskan, kan tidak mungkin tiba-tiba mengambil mikrofon dari tangan kepala desa yang dominan dan menyuruhnya diam. Itu bunuh diri karir secara sosial namanya. Bagaimana kerangka penyuluhan bertahan menghadapi tembok politik lokal seperti ini? Sangat benar, konfrontasi frontal pasti gagal total. Disinilah penyuluh harus melakukan rekayasa sosial skala mikro. Daripada melawan dominasi di pleno besar balai desa, strategi yang terbukti efektif adalah memecah kelompok tersebut menjadi subkelompok tematik yang jauh lebih kecil sebelum diskusi inti dimulai. Oh, dipecah-pecah dulu ya. Iya, misalnya buat kelompok khusus buruh tani sendiri, kelompok khusus perempuan tani sendiri, dan kelompok pemilik lahan besar dipisah. Lalu terapkan rotasi fasilitator secara paksa, sebuah sistem yang mengharuskan setiap anggota bicara minimal 3 menit. Dengan mendesentralisasi forumnya, elit desa kehilangan panggung besar mereka. Dan suara kelompok rentan bisa dikompilasi secara terpisah untuk nanti dimasukkan ke rencana kerja. Itu taktik yang sangat elegan, menjadi mediator sosiologis yang tidak melawan arus utama secara frontal, tapi cerdik mengalirkannya ke jalur yang berbeda. Baiklah, kita lanjut ke slide 7 untuk bagian D3, D4, dan D5. Mari kita bahas soal akurasi komunikasi. Selama puluhan tahun kan petani kita sering terjebak dalam budaya tebak-tebakan. Betul. Di Desa Tani Sejahtera, penyuluh membongkar masalah akurasi ini lewat prinsip komunikasi terbuka dan akurat. Alih-alih berdiri di depan memberi instruksi dosis pupuk yang terlihat seperti tita gaib, penyuluh ini mencetak lembar hasil uji tanah dari laboratorium. Mereka membagikannya dan mengajari petani cara membaca data tersebut. Transparansi data ini luar biasa dampaknya. Tiba-tiba, petani paham secara mandiri bahwa, oh, tanah saya ini ternyata kekurangan unsur N, bukan unsur P. Luar biasa. Mereka mengubah petani dari yang awalnya cuma ikut buta menjadi analis empiris kecil-kecilan di lahannya sendiri. Dan ini berkaitan sangat erat dengan prinsip pembelajaran praktik atau learning by doing. Petani dewasa itu cara belajarnya sangat beda dengan anak sekolahan. Pendekatan optimalnya adalah pengalaman ragawi. Di Desa Sukadamai, para penyuluh sama sekali tidak memakai proyektor. Mereka membuat plot percontohan yang dikelola, dicangkul, dan dirawat secara fisik oleh tangan petani sendiri. Ada perbedaan psikologis yang sangat masif antara mendengar kalimat kurangi pupuk kimia dibandingkan dengan mencampur kompos dengan tangan sendiri, mengamati suhu fermentasinya tiap hari, dan melihat sendiri warna daun padi yang ternyata tetap hijau sempurna. Ingatan otot dan visual itu pasti menancap jauh lebih dalam ya daripada teori apapun. Dan kalau mereka melakukan itu dalam prinsip pendekatan kelompok, efeknya pasti berlipat ganda kan? Saya bisa membayangkan kekuatan validasi sosial di sini. Kalau seorang penyuluh berseragam rapi datang dari kota dan menyuruh mengubah cara pangkas kakao, petani mungkin cuma mengangguk sopan tapi tidak melakukannya di belakang. Tapi kalau tetangga sebelah lahan mereka yang tangannya sama-sama kapalan dan berlumpur, berhasil memanen lebih banyak karena teknik pangkas baru. Nah, mereka akan langsung menirunya besok pagi juga, tanpa disuruh. Itu yang kita sebut dinamika peer learning atau belajar sebaya.
Di Kecamatan Sejahtera, sebuah kelompok inovator mendemonstrasikan teknik pemangkasan kakao yang baru. Karena yang berbicara adalah sesama petani inti yang menanggung risiko hidup yang sama, tingkat kepercayaannya meroket. Tingkat adopsi teknologi yang awalnya cuma stagnan di angka 20%, melesat jadi 75% hanya dalam 2 musim tanam. Kepercayaan horizontal antar sesama itu selalu lebih kuat daripada instruksi vertikal dari atas. Anda harus mengorkestrasi lingkungan di mana mereka melihat satu sama lain berubah. Tapi semua kemenangan awal ini kan terasa seperti lari sprint ya. Pertanyaan tersulitnya adalah saat maraton, tantangan jangka panjang. Bagaimana kita mencegah program yang brilian ini layu perlahan setelah panggung seremoninya dibongkar? Kita masuk ke slide 8, bagian D, 6, 7, dan 8. Kunci dari maraton itu ada 3 ritme, yaitu keteraturan, relevansi, dan adaptabilitas. Keteraturan itu tentang menciptakan budaya, menciptakan rutinitas. Misalnya program Laskar Tani yang menetapkan rutinitas pertemuan triwulanan yang ketat. Tak peduli ada atau tidaknya proyek baru dari dinas. Namun yang paling sering meleset dari kacamata pusat adalah relevansi. Di Kecamatan Rimba Hijau, penyuluh menggunakan instrumen yang disebut Rapid Rural Appraisal atau RRA untuk mencari relevansi kebutuhan lokal ini. RRA ini kan istilah yang sering sekali muncul di jurnal akademis ya. Tapi bagaimana sih bentuk kasarnya di tanah yang becek? Bentuk kasarnya, penyuluh meletakkan buku catatannya, duduk bersila di tanah balai desa, mengambil ranting pohon, lalu meminta petani senior menggambar peta aliran air desa mereka berdasarkan ingatan puluhan tahun. Mereka memadukan kearifan lokal empiris itu dengan data iklim curah hujan dari dinas. Dari pemetaan bersama yang sangat sederhana itu, mereka menemukan bahwa tumpang sari padi dan kacang tanah adalah rotasi yang paling relevan untuk iklim mikrodesa tersebut. Hasilnya bukan sekedar teori yang indah di laporan, panen kacang mendongkrak pendapatan warga hingga 18%. Meminjau pengetahuan lokal yang mengakar dengan data klimatologi modern, wah brilian. Dan kemudian prinsip adaptabilitas, kalau saya boleh memakai analogi teknologi ya, sistem penyuluhan itu persis banget seperti operating system atau OS pada smartphone kita. Pertanian itu hardware-nya. Ketika ada dinamika baru, sebut saja hama mutasi baru atau anomali El Nino, itu ibarat bug atau virus varian baru. OS penyuluhan kita harus bisa diupdate secara responsif dan real-time. Analogi yang sangat tajam dan pas. Tapi ingat, agar sebuah OS bisa mendownload patch atau pembaruan keamanan, ia butuh koneksi internet yang stabil kan? Nah, di dunia penyuluhan, koneksi internet itu adalah komunikasi dua arah yang terus-menerus antara petani dan lembaga riset. Kalau penyuluh jarang turun ke desa, koneksinya terputus. Ketika kemarau panjang datang tiba-tiba, patch mitigasi iklim tidak terunduh ke petani dan sistem pertaniannya crash total. Di Desa Citrah Makmur, mereka menjaga koneksi itu. Mereka secara lincah merespons peringatan dini dari BMKG yang disebarkan via SMS. Jadwal tanam langsung digeser, varietas diganti dalam hitungan minggu. Mereka mengadopsi apa yang disebut adaptive management. Kita jeda naratif sebentar untuk slide 9. Kami ingin memberikan penghormatan kepada penyusun kerangka kerja berharga ini, yaitu Prof. Dr. Insinyur HM Aswin, MM, yang meramu silabus berbasis realitas lapangan ini untuk Anda, mahasiswa Magister Pertanian Tropika Basah. Nah, sekarang di slide 10, kita bahas bagian E1 dan E2, sinergi prinsip dalam kegiatan. Bagi rekan-rekan S2 yang mendengarkan, tantangan terbesar Anda saat menyusun rencana kerja penyuluhan atau RKP nanti adalah bagaimana ke-8 prinsip ini, mulai dari partisipasi sampai adaptabilitas, tidak hanya menjadi daftar centang di proposal Anda, tapi berputar sebagai satu mesin yang terintegrasi secara simultan. Bagaimana dari kertas turun ke lapangan. Ya, prosesnya kita sebut sinergi siklikal. Perencanaan RKP itu tidak boleh lahir di belakang meja kaca yang ber-AC. Ia harus dimotori oleh prinsip partisipasi dan relevansi untuk menetapkan masalah yang nyata di akar rumput. Sementara, alokasi anggaran dan logistik diikat kuat oleh prinsip aplikatif dan ketepatan waktu. Lalu saat Anda turun melakukan eksekusi di lahan, pembuatan demo plot itu mewujudkan prinsip learning by doing dan kejelasan secara visual. Sementara diskusi rutin di pinggir demo plot itu memutar roda pendekatan kelompok. Dan evaluasinya. Ini masuk ke slide 11 bagian E3 dan F1. Kita kan tidak lagi sekedar menghitung tonase gabah saat panen kan? Sama sekali bukan. Cuma itu, indikator keberhasilannya ganda. Ada indikator proses dan indikator dampak.
Indikator proses itu misalnya, apakah kehadiran partisipasi petani di rapat evaluasi lebih dari 80%? Sedangkan indikator dampak bukan cuma kenaikan laba, tapi apakah ada rutinitas mandiri pasca program. Mari kita bedah kasus sukses Desa A di Kalimantan Timur untuk melihat mesin ini berputar sempurna. Silakan, bagaimana detailnya? Melalui pendekatan bottom-up di Forum Petani Mandiri, petani di Desa A menggunakan participatory mapping untuk memecahkan masalah genangan air musiman. Sama seperti contoh RRA yang kita bahas tadi, petani sendirilah yang memegang kendali atas pemetaan lahan kritisnya. Mereka tidak pasif menunggu bantuan mesin pompa air dari bupati. Mereka yang mendesain zonasi demo plotnya. Karena mereka yang berkeringat menyusun rencananya, kepemilikan psikologis mereka berada di titik maksimal. Efeknya, mereka menjaga lahan itu seperti nyawa sendiri. Dan secara agregat, panen melonjak dari 4,5 ton menjadi 6,2 ton per hektar. Peningkatan 38% ini lahir sepenuhnya dari motivasi internal, bukan instruksi pusat. 38% itu matrik yang mengubah status sosial ekonomi sebuah desa secara radikal. Tapi mari kita kembali mendarat ke bumi sebentar. Kita berdua tahu persis bahwa grafik di lapangan itu sangat jarang mulus menanjak ke atas terus. Untuk Anda calon perumus kebijakan, menelaah kegagalan itu jauh lebih krusial daripada merayakan kesuksesan. Mari kita lakukan otopsi pada sebuah kegagalan monumental di slide 12 bagian F2. Kasus hambatan Desa B, program pekarangan pangan lestari. Ya, kasus Desa B ini tragis karena di 6 bulan pertama, ini terlihat seperti sampul majalah keberhasilan instan. Pelatihannya dihadiri banyak warga, bibit aneka sayuran dibagikan merata, dan pupuk diturunkan lancar berkat gelontoran dana proyek yang besar di awal. Pekarangan warga benar-benar hijau rimbun. Tapi begitu kita melangkah ke tahun kedua, 70% dari kelompok tani itu kolaps, bubar jalan. Sayur-sayuran mati kekeringan, dan lahan pekarangan kembali dikuasai semak belukar. Sebentar, saya harus membedah logika ini dari sudut pandang awam. Mengapa mereka berhenti? Bukankah filosofi pemberdayaan itu, jangan beri ikan tapi beri kail? Di Desa B ini, kita memberi bibit, ilmu, dan modal awal. Itu jelas sebuah kail. Seharusnya setelah panen pertama, mereka cukup memutar keuntungannya untuk membeli bibit sendiri dan mulai memancing secara mandiri dong. Secara kasat mata, memang terlihat seolah-olah kita memberikan kail. Tapi kalau kita bedah secara sistemik, yang sebenarnya kita berikan itu hanyalah seekor ikan yang dicetak menyerupai kail. Wow, metafora yang menarik. Maksudnya bagaimana? Mari kita petakan akar hambatannya. Pertama, gagalnya keberlanjutan. Saat proyek didesain, perencana tidak memasukkan skema model bergulir atau revolving fund pasca bantuan. Jadi saat dana proyek selesai, petani secara rasional menghitung risiko. Mengeluarkan uang pribadi di tengah harga pasar yang fluktuatif. Mereka memilih mundur secara sadar. Kedua, gagalnya pemberdayaan kepemimpinan. Selama 6 bulan pertama, penyuluh pemerintah terus menjadi tokoh sentral. Mereka lupa mencetak figur champion dari kalangan warga lokal sendiri, selagi penyuluh masih ada di desa. Begitu penyuluhnya ditarik pulang ke kota, terjadi kekosongan otoritas. Tidak ada warga lokal yang merasa punya legitimasi untuk sekedar menggerakkan rapat. Dan melihat pola jatuhnya, saya berani bertaruh adaptabilitasnya juga nol besar kan? Sangat nol. Solusi yang diberikan di awal sifatnya one size fits all, dan itu dirancang hanya untuk musim hujan. Ketika musim kemarau ganas tiba di tahun kedua, warga kebingungan, karena mereka tidak pernah dibekali teknik irigasi hemat air. Dan yang paling fatal, fungsi monitoring evaluasi terputus mutlak tepat saat dana pencairan terakhir habis. Ini tuh seperti menerbangkan pesawat melintasi badai, tapi semua instrumen radar di ruang kokpit sengaja dimatikan persis saat bahan bakar menipis. Otopsi yang mengerikan sekaligus sangat mencerahkan. Kalau Anda merancang RKP tanpa memperhatikan siklus hidup pasca proyek, Anda pada dasarnya hanya sedang membuat proyek kembang api. Indah meledak sesaat, lalu langit kembali gelap. Dan inilah substansi sejati yang terangkum di slide 13 bagian F3 dan ringkasan bagian G. Mengapa materi ini diajarkan di level magister? Di sesi diskusi kelas, Anda tidak lagi sekedar disuruh menghafal 8 prinsip, tapi Anda dilatih membedah matriks kegagalan. Anda diajak merumuskan revisi RKP dan menguji kelayakannya. Mencocokkan bahwa,
Masalah matinya tanaman di musim kemarau ini bukan cuma masalah iklim anomali. Ini masalah diabaikannya prinsip adaptabilitas sejak fase perencanaan di kantor. Kesimpulan akhirnya jelas. Ketiga pilar utama, yaitu aktor, komunikasi, dan pembelajaran, harus menjadi rantai baja yang saling mengunci dari detik pertama survei hingga pasca evaluasi. Luar biasa mendalam, kita telah menavigasi medan yang cukup berat hari ini. Dari slide awal hingga kesimpulan. Tentu saja semua narasi kompleks ini berakar pada literatur klasik yang sangat solid, yang bisa Anda temukan di slide 15 tentang bahan bacaan. Kita tidak bisa lepas dari teori difusi inovasi dari Everett Rogers, tentang bagaimana sebuah metode pangkas kakao atau varietas padi baru menyebar melalui jaringan sosial secara perlahan, atau pendekatan manajemen resiko dari Hardaker yang bisa menjelaskan secara gamblang rasionalitas mengapa petani di desa B tadi enggan mengeluarkan uang pribadinya. Anda bisa menyelami literatur tersebut untuk memperkuat fondasi argumen di tesis Anda nanti. Tapi sebagai penutup di slide 14 dan 16, eksplorasi kita hari ini tidak akan berakhir dengan kesimpulan yang nyaman. Saya akan meninggalkannya mengambang, melemparkan satu pemikiran kritis langsung untuk Anda bawa ke meja diskusi. Sebuah uji kelayakan mental untuk para arsitek penyuluhan masa depan ya. Persis, pertimbangkan ini baik-baik. Bandingkan prinsip partisipasi dengan pemberdayaan, bayangkan Anda diterjunkan ke sebuah wilayah di mana tingkat pendidikan formal mayoritas petaninya sangat rendah. Bahkan mungkin ada yang tidak bisa membaca instruksi dosis di label botol pestisida. Di tengah keterbatasan yang ekstrim itu, prinsip manakah yang secara sosiologis dan realistis harus Anda dahulukan? Partisipasi murni membiarkan mereka merancang atau pemberdayaan teknis yang terarah dari Anda? Mana yang lebih etis untuk diutamakan? Dan yang lebih menantang lagi, realitas hari ini. Kita hidup di era di mana perubahan iklim semakin ganas dan bergerak sangat cepat. Jadwal tanam bisa bergeser dalam hitungan minggu. Sebagai perancang penyuluhan era modern, bagaimana Anda bisa memastikan prinsip keterbukaan dan ketepatan waktu itu tetap jalan dan menembus masuk ke wilayah desa-desa terpelosok di tengah kesenjangan dan keterbatasan akses digital petani? Benturkan dengan teori yang Anda pelajari, dan silakan Anda renungkan serta diskusikan hal ini secara kritis dengan rekan-rekan S2 Anda. Diagnosis di lapangan pertanian memang selalu buram, tapi dengan prinsip yang kuat sebagai kompas, Anda tidak perlu lagi menebak dalam gelap. Terima kasih telah menemani eksplorasi mendalam kami hari ini. Tetaplah kritis dan sampai jumpa di pembedahan realitas berikutnya.